Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan membahas materi dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Dan untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi tentang perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Jadi ada dua materi pokok pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama perilaku kelompok, dan yang kedua tentu saja pengambilan keputusan dalam kelompok. Dan nantinya kita akan membahas secara detail tentang kedua pembahasan ini. Jadi, kelompok sendiri menurut Greenberg dan Barron dalam Wibowo pada bukunya di tahun 2014 yang lalu, kelompok adalah sekumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan menjaga pola hubungan yang stabil, berbagi tujuan bersama, dan merasakan diri mereka berada dalam sebuah kelompok. Jadi, tiga kata kuncinya adalah berinteraksi dan menjaga pola hubungan, kemudian ada tujuan yang sama. Harus ada perasaan bahwa kita ada dalam suatu kelompok, artinya ada keterikatan satu sama lain. Nah, untuk pembahasan tentang perilaku kelompok ada 4 poin utama, yaitu kita akan membahas tentang teori pembentukan kelompok, kemudian bentuk-bentuk kelompok, ciri utama kelompok, dan daya tarik antar individu di dalam kelompok. Kita melangkah ke pembahasan pertama, yaitu teori pembentukan kelompok. Jadi akan ada beberapa teori yang kita bahas. Diawali dari teori kedekatan atau propinquity. Jadi, teori kedekatan atau teori propinquity. Teori ini yang paling mendasar tentang terbentuknya kelompok yang mencoba untuk menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu, yaitu dari kedekatannya atau propinquity-nya. Jadi intinya adalah ada kedekatan spasial atau ruang dan geographical proximity. Selanjutnya, untuk teori yang berikut yaitu teori keseimbangan atau a balance theory of group formation oleh Theodore Newcomb. Jadi, inti dari teori ini adalah seseorang tertarik pada orang lain ini didasarkan pada kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Sebagai contoh, ada ilustrasi yang dapat Anda lihat. Dimisalkan ada individual X dan juga individual Y. Mereka akan melakukan interaksi dan membentuk suatu hubungan atau kelompok satu sama lain karena adanya sikap dan nilai yang sama dalam rangka mencapai tujuan yaitu Z. Jadi intinya individual X dan individual Y berinteraksi karena adanya kesamaan sikap dan nilai-nilai. Untuk mencapai tujuan Z tersebut, harus tetap ada common attitudes dan juga values di dalamnya. Di antaranya yaitu religion, politics, lifestyle, marriage, work, and authority. Jadi intinya nilai-nilai dan sikap ini setidaknya ada yang sama, yang bisa menyatukan antara individual X dan juga individual Y. Selanjutnya adalah teori pertukaran atau exchange theory. Teori ini merupakan teori yang penting dalam memahami terbentuknya sebuah kelompok. Teori ini memiliki kesamaan fungsi dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pertukaran kelompok berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan juga hasil. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dan perlu adanya keuntungan yang diberikan dibandingkan biaya yang dikeluarkan agar dapat menimbulkan daya tarik dan afiliasi bagi karyawan di sebuah perusahaan. Intinya adalah, karena di awal sudah dijelaskan, ini masih berhubungan dengan teori motivasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu penting adanya reward atau benefit yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi yang bisa berujung pada kebutuhan dan peningkatan kinerja dari karyawan tersebut, sehingga muncul adanya daya tarik untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Atau misal di dalam sebuah kelompok sosial bisa berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya kita melangkah ke alasan-alasan praktis yang membentuk kelompok. Jadi pembentukan kelompok bisa didasarkan atas alasan klasik, seperti yang pertama, karyawan suatu perusahaan terbentuk menjadi sebuah kelompok atas alasan ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Dalam alasan ekonomi, mereka bekerja dalam sebuah kelompok di perusahaan karena mereka dibayar untuk hal tersebut. Jelas,
Seseorang masuk ke dalam perusahaan, bekerja, yang dibutuhkan adalah benefit berupa upah atau gaji atau honor. Sehingga ekonomi ini bisa menjadi alasan seseorang masuk ke dalam suatu kelompok atau membentuk kelompok tersebut. Selanjutnya dalam alasan keamanan. Ketika sudah masuk di dalam perusahaan, mostly karyawan ini membentuk serikat karyawan untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak-haknya selama bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya, karakteristik menonjol dari suatu kelompok menurut Reitz dalam Ahdiana pada tahun 2011. Jadi, setidaknya ada 4 inti karakteristik. Diawali dari yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari kelompok. Kemudian, ada interaksi di antara mereka. Jelas, dalam suatu kelompok harus wajib ada interaksi yang tercipta. Contohnya adalah komunikasi, baik secara langsung tatap muka maupun melalui teknologi yang saat ini sudah sangat banyak dan sangat bisa dimanfaatkan sebagai media berkomunikasi. Kemudian, aktivitas membagi tugas demi tujuan yang sama. Nah, dalam pembentukan kelompok, tujuan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Terbentuk kelompok, maka harus ada tujuannya dalam pembentukan tersebut dan harus ada pembagian tugas agar tujuan tersebut bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah memandang bahwa perkumpulan tersebut adalah kelompok. Jelas, jangan sampai orang-orang hanya sekedar berkumpul saja tanpa menyadari bahwa kita sudah membentuk satu kelompok. Kenapa mendeklar atau mendeklarasikan berada dalam suatu kelompok? Artinya kita sudah meyakini bahwa ada interaksi, ada keterikatan satu sama lain, ada bonding yang sudah terbentuk sehingga bisa dikategorikan perkumpulan tersebut ke dalam suatu kelompok. Kemudian, ada beberapa alasan juga mengapa orang-orang mau bergabung dalam kelompok. Ini especially untuk kelompok-kelompok yang informal gitu, yang tidak ada kewajiban bahwa harus terbentuk struktur dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu guna menciptakan keamanan. Dengan bergabung dalam suatu kelompok, para individu dapat mengurangi rasa ketidakamanan untuk bisa berdiri sendiri gitu. Karena kadang-kadang orang ketika dia berdiri seorang diri tanpa ada teman, ada perasaan insecure yang dirasakan. Dan orang-orang bisa merasa lebih kuat karena ada support system di dalam suatu kelompok tersebut. Ada rasa saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Kemudian, alasan yang kedua adalah status. Masuknya seseorang ke dalam suatu kelompok dianggap penting karena kelompok memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Misal, kita sebagai pengusaha, untuk melanggengkan nama kita sebagai pengusaha, apalagi yang mau dilabeli pengusaha sukses, alangkah lebih baiknya ketika masuk ke dalam kelompok semisal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu upaya kita untuk meningkatkan status kita. Kalau kita kembali ke materi tentang kebutuhan, teori kebutuhan Abraham Maslow, bahwa ada namanya untuk eksistensi diri, tingkatan yang sudah ada di atas gitu kan. Jadi banyak orang ingin eksis sehingga masuk ke dalam suatu kelompok guna mendapatkan status yang lebih baik. Kemudian harga diri. Kelompok dapat memberikan perasaan akan berharganya seseorang. Keanggotaan juga memberi tambahan perasaan berharga sebagai anggota dari kelompok itu sendiri. Ketika kita masuk ke dalam suatu kelompok, apalagi mungkin saat ini anak-anak muda gitu kan, merasa hopeless, merasa useless akan dirinya sendiri. Namun ketika dia mencoba untuk bergabung dalam suatu kelompok, misalnya kelompok sosial yang membidangi pendidikan misalnya, atau lingkungan misalnya, dan dia bisa lebih merasa berguna dan dia kembali memiliki harga dirinya sendiri. Jadi, kemudian afiliasi. Kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosial seseorang nih. Orang-orang menikmati interaksi yang berlangsung terus yang berasal dari keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Bagi orang-orang yang
berinteraksi on the job misalnya dalam suatu pekerjaan atau perusahaan merupakan sumber utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan keanggotaannya atau afiliasinya. Kemudian kekuasaan. Terkadang apa yang tidak bisa kita capai pada saat kita melangkah sendiri sebagai seorang individu itu justru bisa kita capai ketika kita bersama-sama berada dalam kelompok orang-orang yang bisa memberikan semangat dan dukungan kepada kita. Jadi itulah pentingnya mengapa berkelompok itu bisa memberikan energi positif bagi orang-orang sehingga mungkin saja bisa mencapai suatu kekuasaan. Dan yang terakhir adalah untuk pencapaian tujuan. Ada saat-saat dibutuhkannya lebih dari satu orang untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dan ada kebutuhan untuk mengumpulkan banyak bakat, pengetahuan, atau kekuasaan agar suatu pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi, itulah mengapa pencapaian tujuan sangat membutuhkan orang lain sebagai support system. Apalagi dalam sebuah perusahaan. Tidak ada perusahaan yang bisa berjalan sendiri hanya dijalankan oleh manajer saja, tetapi membutuhkan karyawan-karyawannya untuk dibagikan tugas sesuai job description, sesuai dengan tupoksi masing-masing agar tujuannya bisa tercapai. Teman-teman, sekarang kita melangkah ke materi tentang bentuk-bentuk kelompok. Jadi menurut sosiolog dan juga psikolog yang khusus mempelajari tentang perilaku sosial orang-orang dalam organisasi atau kelompok, sudah mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa bentuk dari kelompok. Yang pertama, kelompok primer atau primary group. Kelompok yang di dalamnya terdapat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka secara langsung. Hal ini merupakan dasar untuk pembentukan sifat sosial dan juga membentuk cita-cita dalam seorang individu. Selanjutnya ada bentuk kelompok formal dan informal. Untuk definisi dari kelompok formal sendiri adalah sengaja dibentuk untuk tugas tertentu dan memiliki struktur. Intinya, kelompok formal sengaja dibentuk memiliki tugas dan memiliki struktur tertentu. Itu formal. Dan untuk kelompok informalnya sendiri, tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Jadi, untuk informal, anggota kelompok ini tidak diatur dan tidak diangkat. Contoh konkret dari kelompok informal adalah semisal gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial, mungkin teman-teman banyak yang tahu, banyak sekali gerakan sosial yang ada di Kota Makassar. Ada yang bentuknya gerakan-gerakan dalam bidang pendidikan, sosial, lingkungan, bahkan kesehatan saat ini. Itu perbedaan antara formal dan informal. Yang perlu di-highlight oleh teman-teman adalah bahwa formal ini dia jelas ada strukturnya dan ada tugasnya. Dan untuk kelompok informal sendiri, dia terbentuknya karena ada interaksi meskipun dia sudah punya tujuan juga, tapi tidak ada struktur yang dibentuk dalam kelompok informal tersebut. Selanjutnya adalah kelompok terbuka dan tertutup. Jadi untuk kelompok terbuka sendiri, ini definisinya memiliki rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan. Jadi terbuka atas perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin karena dia tanggap terhadap dinamika yang ada, serta tidak menutup, tidak memberikan barrier kepada kelompoknya dan tidak stagnan dalam suatu ruang lingkup tersebut. Jadi lebih bisa menerima perubahan-perubahan. Kemudian untuk kelompok tertutup sendiri adalah kelompok yang berkemungkinan kecil. Titik beratnya adalah berkemungkinan kecil menerima perubahan demi menjaga kestabilan. Contoh dari kelompok tertutup. Teman-teman tahu bahwa di beberapa daerah ada suku-suku yang memang sengaja untuk menutup kelompoknya. Ada Kajang, ada di Banten, ada di Kalimantan juga. Jadi memang sudah seperti itu budaya yang terbentuk dalam kelompok tersebut. Jadi tidak ada salahnya ketika memilih untuk menutup kelompoknya atau tidak karena ada pakem yang sudah mereka tetapkan, ada hal-hal yang mereka jaga
dari ketidakterbukaan yang mereka tunjukkan tersebut. Jadi, tetap saja kita tidak boleh menjustifikasi satu kelompok mana yang lebih baik, kelompok terbuka atau kelompok tertutup. Selanjutnya adalah kelompok referensi. Jadi kelompok yang anggotanya melakukan referensi atas dirinya, kelompok dijadikan standar untuk evaluasi diri, dibagi atas fungsi perbandingan sosial dan juga pengesahan sosial. Ini yang sangat menarik, karena orang-orang di dalam kelompok tersebut ternyata justru menjadikan kelompok itu suatu tempat untuk evaluasi dirinya. Jadi untuk kelompok referensi ini, seseorang belum tentu menjadi anggota kelompok tersebut, tetapi dapat saja hanya tertarik atau menjadi simpatisan kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadikan standar kelompok tersebut dan memberikan evaluasi terhadap pribadi masing-masing. Selanjutnya kita melangkah ke materi ciri utama kelompok. Jadi menurut Sofyan tahun 2007, ciri utama kelompok yaitu common motives, ada tujuan bersama. Jadi dalam suatu kelompok jelas harus ada tujuan yang sama. Kemudian, members who are affected differently by their interactions. Untuk anggota ini, dia saling memberikan efek yang terjadi ketika adanya interaksi. Semua orang yang berada dalam suatu kelompok jelas akan memberikan pengaruh satu sama lain, entah dari cara berpikir, cara bertindak, bertingkah laku, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hasil dari interaksi yang ada di dalam sebuah kelompok. Kemudian, group structure with different degrees of status. Jadi, ini utamanya adalah untuk kelompok-kelompok yang formal, bahwa ada struktur dari kelompok tersebut dengan tingkatan derajat yang berbeda-beda atau status yang berbeda-beda. Ini utamanya ketika kita berada dalam suatu perusahaan. Sudah sangat jelas sekali struktur dalam suatu perusahaan tersebut, mulai dari tingkat paling atas, top management, sampai employee yang paling bawah. Jadi semua ada perbedaannya dan tentu memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah standard norms and values. Dalam suatu kelompok jelas ada norma dan ada nilai-nilai yang sudah diterapkan di dalamnya. Dan nilai tersebut bisa saja berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga semua anggota kelompok harus menyadari hal tersebut. Materi berikutnya adalah daya tarik antar individu di dalam sebuah kelompok. Ternyata dalam sebuah kelompok harus ada juga yang namanya daya tarik satu sama lain. Daya tarik antar individu sendiri diantaranya yaitu kesempatan untuk berinteraksi. Karena kesempatan ini merupakan dasar pokok yang amat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok. Jika dihubungkan dengan lingkungan, kesempatan untuk berinteraksi ini bisa saja dibedakan, yaitu physical distance atau hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik, dan architecture and physiological distance atau jarak psikologis dan arsitektur. Terkadang kita sudah memahami bahwa kita memiliki jarak, kita berusaha untuk memperkecil jarak tersebut dengan cara membuka kesempatan untuk dapat berinteraksi dan terlibat dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah daya tarik terhadap status. Dalam integrasi, status merupakan faktor penentu. Ada dua kecenderungan status, yaitu kesamaan status atau perbedaan status. Bisa saja orang-orang berkumpul dalam suatu kelompok karena ada kesamaan statusnya, tapi bisa juga orang-orang berkumpul dalam suatu kelompok karena ada perbedaan status. Justru karena ada gap status yang muncul, membuat orang-orang memiliki curiosity untuk bisa bergabung dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada kesamaan latar belakang. Jelas latar belakang yang dimaksud di sini seperti usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras, dan lain sebagainya. Ini dimisalkan teman-teman yang mahasiswa atau mungkin orang-orang yang bekerja, kecenderungan membentuk kelompok-kelompok itu entah karena memiliki kesamaan misal latar belakang dari daerah yang sama atau agama yang sama, seperti itu. Dan yang terakhir adalah daya tarik yang bisa membuat orang membentuk kelompok adalah kesamaan sikap. Jadi misal kita bersahabat, kita membentuk suatu kelompok atau geng
bersahabat itu karena setidaknya kita memiliki banyak similarity dalam hal sikap kita. Kita sudah membahas terkait dengan pembentukan kelompok dan poin-poinnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengambilan keputusan kelompok. Di pengambilan keputusan kelompok ini ada dua materi, yaitu keputusan individu versus kelompok. Kira-kira mana nih yang lebih bagus? Apakah keputusan individu ataukah keputusan kelompok? Dan yang kedua adalah bagaimana sih metode pengambilan keputusan yang baik itu? Keputusan individu versus kelompok. Menurut Johnson dalam Badeni 2013, penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan keputusan individu. Kenapa kira-kira seperti itu? Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat keputusan kelompok ini lebih baik dibandingkan dengan keputusan individu. Yang pertama, proses kelompok menimbulkan proses yang baru. Mengapa demikian? Karena dalam suatu proses pembentukan kelompok, utamanya dalam pengambilan keputusan, itu muncul proses baru. Proses pengumpulan orang-orang, proses saling berdiskusi, bertukar pendapat. Nah, itu proses-proses yang ada ketika kita berupaya dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang menyebabkan semakin kayanya diskusi, semakin banyaknya analisis ketika dalam pengambilan keputusan. Kemudian memperbaiki kesalahan orang lain. Terkadang kalau kita memutuskan satu hal dan itu diputuskan seorang diri, kita tidak tahu apakah pertimbangannya ini baik atau tidak. Makanya kita membutuhkan orang-orang lain untuk bisa mengetahui bagaimana pertimbangan dari keputusan yang kita ambil. Itulah mengapa kadang muncul kesalahan-kesalahan dari tiap-tiap orang, dan dengan pembentukan kelompok tersebut, ternyata kita bisa memahami kesalahan satu sama lain dan berujung pada upaya dalam perbaikan kesalahan tersebut. Kemudian, memiliki lebih banyak informasi, karena semua orang dituntut untuk memberikan banyak masukan. Mungkin saja kita tidak mengetahui ide dalam suatu pengambilan keputusan, dan kita mendengar orang lain, tentu itu bisa menjadi insight bagi kita dan menambahkan informasi kita terkait dengan suatu hal. Kemudian meningkatkan motivasi berprestasi. Ini juga penting karena lagi-lagi manusia butuh eksistensi. Ketika suaranya didengar, idenya didengar, itu bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya dan setidaknya bisa memberikan nilai lebih pada pribadi tersebut. Misal, mendapatkan pujian, bisa saja itu sebuah wujud dari prestasi. Jadi, pembentukan kelompok dalam pengambilan keputusan itu memotivasi orang-orang dalam berprestasi. Kemudian dapat mengubah sikap dan perilaku anggota. Mungkin ada orang-orang dalam suatu kelompok yang keras kepala, tidak mau mendengar masukan orang lain. Di sini bisa dilatih untuk bisa lebih menerima perbedaan dan berbesar hati apabila terjadi perbedaan-perbedaan pendapat atau bahkan pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Dan itulah mengapa keputusan kelompok itu lebih baik dibandingkan keputusan individu. Kemudian masuk ke metode pengambilan keputusan. Menurut Robbins pada tahun 2012, metode pengambilan keputusan itu diantaranya adalah yang pertama, decision by authority without group discussions. Jadi bisa saja keputusan itu diambil secara langsung oleh orang yang memiliki otoritas, misal manajer, tanpa adanya grup diskusi. Tentu ini kurang tepat karena kita tidak mendengarkan aspirasi, masukan, ide-ide dari orang lain. Kemudian decision by expert. Beberapa perusahaan atau di pemerintahan ada suatu kelompok-kelompok yang dibentuk itu berisikan orang-orang expert dalam suatu bidang. Dan terkadang kebijakan tersebut diambil oleh orang-orang tersebut gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa expert ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Bisa juga ada pilihan untuk decision by averaging individuals' opinion. Jadi, keputusan ini diambil, kita meminta orang-orang lain, misal kalau dalam perusahaan karyawan-karyawan, untuk memberikan pendapatnya. Dan sebagai manajer atau atasan pemimpin, kita dituntut untuk mampu mengambil kira-kira apa nih rangkuman dari opini-opini orang tersebut yang tentunya baik dan bisa memberikan masukan dalam perusahaan kita gitu.
Selanjutnya ada pilihan bahwa decision by authority after group discussions. Jadi ini masih hampir sama dengan yang averaging individuals opinion. Jadi decision by authority after group discussions ini bagaimana pemimpin dituntut untuk bisa mengambil keputusan tapi tetap mendengarkan semua bawahan-bawahannya. Jadi setelah adanya diskusi tentang pengambilan keputusan, entah sudah ada analisis-analisis yang diberikan, ada proses-proses yang dilalui, mulai dari pemberian pendapat, kemudian sanggahan, analisis, dan lain sebagainya. Pemimpin dituntut untuk bisa menentukan hasil diskusi tersebut mana yang sekiranya paling tepat untuk dijadikan keputusan akhir. Dan yang terakhir adalah ada pilihan decision by majority vote. Ini adalah voting yang dilakukan untuk menentukan suatu keputusan. Jadi contohnya adalah dalam suatu perusahaan, bisa saja karena tidak menemui titik terang ketika diskusi, kemudian dibuka kesempatan untuk melakukan voting. Jadi yang dihitung adalah berapa jumlah suara akhir yang didapatkan dengan jumlah terbanyak itu yang disepakati bersama. Jadi setidaknya itu ada 5 pilihan ketika kita mengambil suatu keputusan dalam kelompok. Tapi yang paling baik adalah bagaimana kita berusaha untuk melibatkan semua anggota karyawan dalam perusahaan kita atau kelompok kita agar terjalin komunikasi yang baik dan ada tanggung jawab yang juga diemban oleh anggota atau karyawan karena mereka menjadi salah satu alasan mengapa keputusan tersebut diambil. Itu intinya adalah kita membentuk tanggung jawab dan juga menjaga kebersamaan dalam suatu kelompok atau perusahaan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya di grup WA kelas masing-masing. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.